Gua Selomangleng terletak di Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dari permukiman warga berjarak sekitar 500 meter, berada di tepi dusun. Sebelum ke lokasi gua, kita akan melewati wahana bermain anak-anak dan kolam renang. Jalur menuju lokasi cukup mudah. Setelah melewati jalan setapak perkebunan dan ladang, kita akan sampai di lokasi gua.
Gua Selomangleng sebenarnya gua atau lubang buatan yang berada di sebuah batu andesit hitam besar. Lubang bangunan gua berjumlah 2. Gua pertama menghadap barat, berbentuk rongga segi 4, berhias relief yang terpahat pada dinding bagian utara dan timur. Relief ini menggambarkan episode dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan karya sastra pertama Jawa Timur, karya Mpu Kanwa pada masa Airlangga. Selamat siang sahabat SN. Saat ini saya berada di Gua Selomangleng, Kabupaten Tulungagung. Gua itu berupa bongkahan batu yang dilubangi dan ada dua lubang yang menghadap ke barat dan menghadap ke selatan. Di dalamnya ada ukiran yang menceritakan tentang Arjuna Wiwaha. Menurut perkiraan, gua itu dibangun pada masa Kerajaan Kediri, namun ukirannya seperti ukiran pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, yuk kita lihat. Kisah ketika Dewa Indra menugaskan para bidadari untuk menggoda Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indragila. Mengisahkan seorang raksasa bernama Niwatakawaca yang sedang mempersiapkan diri menyerang kahyangan Dewa Indra. Lantaran raksasa itu tak dapat dikalahkan baik oleh dewa maupun golongan raksasa lain, Dewa Indra meminta bantuan bangsa manusia. Dan Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indragila ditetapkan sebagai sang jagoan dewa. Untuk memastikan sang jagoan benar-benar sosok unggulan, dewa menguji Arjuna dengan mengirim bidadari. Maka dipanggil 7 bidadari berkecantikan menakjubkan. Kedua bidadari terpenting bernama Dewi Supraba dan Dewi Tilotama. Mereka semua mendapat titah mengunjungi Arjuna menggunakan segala rayuan untuk menggoda keteguhan sang kesatria dewa. Para bidadari utusan dewa segera turun menuju Gunung Indragila tempat Arjuna bertapa. Tetapi setelah sekuat upaya menggoda, para bidadari gigit jari alias gagal menggoda Arjuna. Penuh rasa kecewa, para bidadari pulang ke kahyangan, melapor kegagalan itu pada Dewa Indra. Kegagalan para bidadari itulah yang sebenarnya diharapkan. Dewa Indra gembira karena Arjuna tidak mempan godaan. Artinya sangat layak dimajukan sebagai sang kesatria dewa menghadapi raksasa Niwatakawaca. Itulah sekilas kisah penggambaran relief pada bangunan pertama Gua Selomangleng, Tulungagung yang asri klasik ini. Adapun pada bangunan kedua Gua Selomangleng yang terletak di sisi selatan tidak berhias relief. Letak gua kedua ini lebih tinggi dari gua pertama. Mulut gua hadap selatan ke arah bukit. Sisi selatan dan timur Gua Selomangleng adalah perbukitan bergunduk-gunduk. Musim kemarau gersang, tapi musim hujan hijau sedap dipandang.
Naik ke atas tebing di sisi timur Gua Selomangling, terdapat bangunan batu berbentuk kaki dan datur candi berdenah segi 4, berukuran panjang 490 cm dan lebar 475 cm. Bangunan ini seperti bekas candi atau altar. Belum diketahui pasti fungsi bangunan ini.